Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri, kali ini saya akan melanjutkan tips bagaimana cara mempersiapkan sistem budidaya aquaponik. Kalau pada video sebelumnya saya pernah membahas bagaimana cara membuat sistem aquaponik menggunakan IBC tank, maka selanjutnya persiapan yang kedua yang harus kita pahami, kita perhatikan adalah kondisi daripada air, ya. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa ikan itu membutuhkan oksigen sama seperti kita. Kalau saya umpamakan, ketika kita di dalam sebuah kamar yang tertutup, yang mana suplai oksigen itu sangat kurang masuk ke kamar kita, maka kamar akan terasa pengap dan kita akan susah bernafas. Sama seperti ikan, kalau sistem airnya, kandungan oksigen dalam air itu sedikit sekali, maka ikan juga akan kesulitan bernafas, dan tentu itu akan mengganggu kesehatan ikan, dan lama-kelamaan ikan akan mudah terserang penyakit dan ujung-ujungnya akan banyak yang mati. Oleh sebab itu, dalam menyusun sistem aquaponik, maka setelah tempat sudah siap, berikutnya adalah instalasi daripada aerasinya, yaitu bagaimana cara meningkatkan kandungan oksigen di dalam air. Dalam sistem aquaponik, maka kita bisa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kadar oksigen. Yang pertama, ini kita bisa menggunakan pompa air celup, ya, pompa air celup. Di mana pompa ini akan memompa air dari kolam, dari dalam kolam, kemudian dipompa ke atas menuju media tanam, ya. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan teori bahwasannya kandungan oksigen di dalam air itu akan banyak jikalau dia bersentuhan langsung dengan udara. Jadi semakin banyak permukaan yang bersentuhan langsung dengan udara, maka semakin banyak kandungan oksigen yang diikat oleh air, dan itu nantinya bisa digunakan oleh ikan untuk bernafas. Jadi dalam kondisi seperti ini, permukaan air yang bersentuhan langsung dengan udara akan lebih banyak mengandung oksigen daripada air yang ada di bagian dasar kolam. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kondisi kandungan oksigen, maka kita harus memperbanyak sirkulasi air, khususnya yang di bagian bawah. Kita sirkulasikan ke atas, kemudian kita kembalikan lagi ke kolam. Nah, disitulah akan semakin banyak permukaan air yang bersentuhan langsung dengan udara, dan tentu akan meningkat oksigen dan meningkatkan oksigen yang ada di dalamnya. Nah, jadi dengan menggunakan pompa air celup, ya, memompa air dari dalam ke atas, itu kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dari sisi kolam ikan, maka akan ada sirkulasi air sehingga memperbanyak kandungan oksigen yang terikat. Kemudian keuntungan yang kedua, maka kotoran-kotoran atau nutrisi-nutrisi nantinya, nutrisi-nutrisi yang berasal dari kotoran ikan akan diangkat ke atas, ya, akan diangkat ke atas, kemudian akan dimasukkan di media tanam ini, ya, media tanam yang mana nanti nutrisi-nutrisi tersebut bisa digunakan oleh tanaman, ya. Setelah itu, maka setelah kotoran-kotoran itu diangkat ke atas, kemudian yang bersih, air yang bersih akan dialirkan kembali, ya, akan dialirkan kembali menuju ke kolam. Kemudian
Yang kedua, untuk menambah keyakinan kita bahwa bagian dalam kolam itu juga terairasi dengan baik, maka kita bisa menggunakan pompa aerator ya, air pump ya, aerator. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di situ ada aerator yang bekerja. Nah, ini ada aerator ya, aerator yang bisa menambah sentuhan air yang ada di bagian dasar kolam dengan udara. Nah, kita bisa lihat bahwa kondisi kolam sangat bergerak. Ini menandakan bahwa akan semakin banyak permukaan air yang bersentuhan dengan udara dan semakin banyak pula oksigen yang terikat di dalam air, sehingga kandungan oksigen di dalam air cukup banyak. Nah, untuk kolam sebesar ini, untuk menggerakkan atau mensirkulasi kolam untuk IBC tank seperti ini, kita bisa menggunakan yang pertama untuk pompa airnya. Itu saya menggunakan pompa celup ya, ini submersible pump, pompa kecil tenaga kuat, ini merek Yukari, ini model SP103, ini 10 watt ya. Ini saya sudah gunakan hampir 2 tahun dan tidak ada masalah. Ini Yukari, saya suka Yukari, ini sangat kuat. Jadi ini kapasitasnya, ini yang SP03 itu tegangannya 220 volt, kemudian powernya 10 watt, kemudian ini bisa mengangkat air setinggi 1,7 meter ya. Ini bisa dibuktikan ya, ini tinggi kolam ini adalah tinggi dasar kolam sampai ke atas ini 1,3 ya, 1,3 meter, 130 cm, dan terbukti memang betul ini sangat kuat sekali. Ini lumayan besar ya, lumayan besar debitnya. Kalau dilihat dari spesifikasi, ini bisa mengangkat air 1.700 liter per jam. Ini cukup untuk mensirkulasi kolam dengan volume air 1 meter kubik. Nah, selanjutnya untuk aerator ini saya menggunakan merek SPA. Ini juga cukup kuat, sudah hampir 2 tahun, ini nggak ada masalah. Ini powernya sebesar 5 watt ya. Ini output udaranya adalah 2 kali 4 liter. Jadi ini ada 2 lubang ya, ada 2 lubang. 2 lubang masing-masingnya itu bisa menghasilkan udara 4 liter per menit. Nah, sekarang berapa biaya penggunaan pompa celup 10 watt dan aerator 5 watt. Berarti total ini 15 watt ya, 15 watt. Untuk biaya per kWh listrik di Indonesia itu di atas 1.300. Kalau tidak salah itu jatuhnya di 1.444,7 rupiah. Maka dikalikan dengan 15 watt itu sehari selama beroperasi selama 24 jam, maka biaya listriknya kurang lebih 520. Nah, 520 ini per hari. Kemudian kalau kita kalikan selama 1 bulan, taruhlah 30 hari, maka 520 kali 30 hari kurang lebih 15.600 itu per bulan. Jadi masih cukup terjangkau ya, masih cukup terjangkau biaya listrik untuk kolam IBC tank dengan volume air 1 meter kubik. Baik, itu saja video kali ini.
saksikan tips untuk persiapan aquaponik di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.